30 jurus mengubah nasib. Apa yang harus kita ubah agar Allah mengubah nasib kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kontennya aku. Setelah 2 hari kita itu nggak melihat ya, aku baca buku ya. Nah, langsung aja, buku 30 jurus mengubah nasib. Apa yang harus kita ubah agar Allah mengubah nasib kita? Kita sudah masuk ke hari ke-10. Itu apa ya judulnya? Ubah diferensiasi. Sesungguhnya tidak ada orang maupun kaum yang mengalami perubahan nasib tanpa mereka mengubah dulu diferensiasinya atau membuat perbedaan dalam dirinya dengan masa lalu atau dengan orang lain. Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan fisik, tempat lahir, latar belakang sosial, pendidikan, dan sebagainya. Itu kode atau kehendak Allah di luar kuasa manusia. Jadi, ini perbedaan yang tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, juga tidak harus dipersoalkan. Perbedaan ini justru memudahkan manusia saling mengenal. Coba bayangkan kalau semuanya seragam. Kalau semua perempuan memiliki wajah yang sama dan pakaiannya sama, tentunya banyak suami yang kesulitan menemukan kembali mana istrinya. Namun, ada perbedaan yang justru harus kita ciptakan. Kalau kita ingin berubah, ada 2 perbedaan atau 2 diferensiasi yang bisa kita lakukan. Pertama, perbedaan dengan dirinya sendiri di masa lalu. Tentunya perbedaan yang bersifat mubah ya. Syukur-syukur malah yang wajib atau sunnah. Kalau dulu dia jarang olahraga, sekarang bikin perbedaan dengan rajin olahraga setiap pagi. Meskipun cuma senam atau jogging keliling RT 10 menit. Kalau dulu tidak pernah pakai baju putih atau peci haji, apa salahnya? Sekarang pakai baju putih dan peci haji. Bagi yang belum berhaji, barangkali itu wasilah untuk dimudahkannya Allah jalan ke tanah suci. Atau juga wasilah untuk jadi berhati-hati dalam berbuat. Ada sobat tinggal di Eropa, biasa beli daging di sebuah kios yang dijaga orang Turki. Ketika suatu hari dia datang dengan kostum putih dan peci haji, tiba-tiba penjaga warungnya bilang, "Pak Haji, ini daging yang dijual di kios ini tidak halal, yang nyembelih orang kafir. Saya mah cuma jaga warung aja." Tuh kan. Untuk amal yang sifatnya wajib, yang selama ini belum kita kerjakan atau belum kita kerjakan dengan serius, apa salahnya kita buat perbedaan? Mungkin selama ini kita masih takut-takut minta break untuk sholat sewaktu rapat di kantor sedang panas-panasnya. Atau mungkin selama ini kita terlibat dalam dakwah hanya untuk selingan waktu aja. Cobalah sekarang kita buat perbedaan. Kita menjadi orang pertama yang mengingatkan pemimpin rapat agar break 15 menit untuk sholat. Atau kita menjadi orang yang berada di depan dalam soal dakwah, dan dakwah menjadi poros hidup kita. Kedua, perbedaan dengan orang lain. Allah memerintahkan kita berlomba dalam kebaikan. Boleh saja kita menjadikan orang lain acuan untuk memacu prestasi. Orang lain rajin sholat berjamaah, kita juga berusaha minimal serajin dia. Tetapi mari kita membuat perbedaan. Coba kita yang azan, yang laki-laki loh ya, bukan aku. Kalau ada 100 orang yang sholat berjamaah, pasti yang azan cuma 1 kan? Ini membuat perbedaan.
Kalau di kelas orang berlomba hanya untuk nilai akademis, sedangkan kita tahu bahwa teman kita yang jauh lebih cerdas daripada kita, cobalah kita membuat perbedaan dengan prestasi yang unik, yang tidak banyak orang mengejarnya. Misalnya, kecil-kecil tulisannya bisa dimuat di media, atau kecil-kecil sudah jadi pengusaha, atau kecil-kecil sudah hafal Al-Quran, Al-Baqarah, dan Ali Imran. Masya Allah. Rasulullah pun dalam memilih komandan pasukan sering mencari yang beda dari para sahabatnya. Di dunia bisnis, diferensiasi bisa sangat menentukan. Kalau kualitas produk, harga, dan delivery time sama, maka yang menentukan tinggal kemasannya. Context will be more important than content. Kemasan ini bisa berupa bungkus, bisa berupa cara penyajian, bisa pula berupa acara atau cerita yang mengiringi. Ini pula rahasia kenapa sekarang banyak orang tertarik mengikuti berbagai seminar atau training yang harganya sangat mahal, padahal isinya yang paling gitu-gitu aja. Ternyata letaknya pada kemasan atau konteks yang berbeda. Jadi, kalau selama ini kita merasa kurang berhasil dalam suatu aktivitas, cobalah rubah nasib dengan membuat kemasan yang berbeda. Yang penting ada sentuhan berbeda walaupun tetap syar'i. Mestinya Ramadan adalah bulan untuk membuat kita tampil beda. Mudah-mudahan pada hari ke-10 bulan Ramadan kita sudah bisa mengubah diferensiasi kita dalam menjalani kehidupan agar Allah mengubah nasib kita. Itu aja di hari ke-10, dikit banget ya, namun semoga kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita. Itu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.